Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera yang saya hormati rekan-rekan, para sejawat, dosen baru Institut Teknologi Bandung. Perkenalkan, nama saya Purbantono. Sejak Februari 2020 yang lalu, saya bertugas di Satuan Penjaminan Mutu atau SPM di ITB. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan paparan yang berisi pengantar singkat tentang tugas SPM di ITB. Pengantar tersebut akan meliputi fungsi organisasi, pola pikir pengelolaan mutu, siklus penjaminan mutu, standar akademik ITB, dan beberapa catatan tentang program dan target capaian dalam beberapa tahun ke depan. Untuk menyertai paparan saya telah siapkan beberapa lembar salindia tentang pengantar singkat yang saya akan bawakan dengan tajuk Melampaui Akreditasi. Tajuk ini adalah salah satu pengejawantahan dari semboyan kami dalam bekerja mewujudkan tumbuh dan berkembangnya budaya mutu di kampus kita, Institut Teknologi Bandung. Sebagai amanah statuta ITB dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013, SPM adalah organ pimpinan di ITB yang bertugas membantu Rektor ITB dalam penyusunan kebijakan, analisis, pengembangan, dan pelaksanaan, serta koordinasi penjaminan dan standar mutu program akademik. Yang dimaksud dengan program akademik di sini, utamanya adalah program pendidikan yang didukung oleh program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam menjalankan fungsinya, SPM dipimpin oleh seorang ketua yang dibantu oleh 2 orang sekretaris, yakni Sekretaris Bidang Program Penjaminan Mutu dan Sekretaris Bidang Pengembangan Standar Mutu. Barangkali rekan-rekan pernah melihat logo-logo dari lembaga yang saya perlihatkan di sini, yang disertai istilah-istilah yang bertaburan di sekitarnya, seperti akreditasi, misalnya dari BAN PT, YABI, atau LAM, dan rekognisi, atau bahkan peringkat universitas yang belakangan marak ya dengan berbagai macam versi sesuai dengan cara pandang lembaganya. Mereka membicarakan ini terutama mereka yang berkepentingan dengan kualitas pendidikan tinggi. Apakah sebetulnya yang dilakukan oleh lembaga-lembaga tersebut? Apa sajakah yang harus kita lakukan? Dan bagaimana dampaknya terhadap keseharian pekerjaan kita? Serta bagaimanakah sepatutnya kita bersikap? Di bagian ini, saya menunjukkan pola pikir mutu yang kita anut. Di sini kita bisa melihat kembali istilah-istilah akreditasi, rekognisi, dan peringkat di lembar salindia ini pada ujung paling atas dari puncak gunung es ini. Jika mutu dapat diibaratkan demikian dalam samudera budaya akademik. Dalam penggambaran ini, maka akreditasi, rekognisi, dan peringkat adalah mekanisme-mekanisme pengendalian mutu yang merupakan bagian dari penjaminan mutu. Sementara itu, penjaminan mutu tenggelam di bawah permukaan, di dalam badan gunung es, yang di bawahnya disokong oleh pengelolaan mutu yang berada pada dasar gunung es tersebut. Pengandaian ini menunjukkan bahwa pengendalian mutu adalah puncak-puncak yang terlihat di atas permukaan saja, yang tidak akan mencuat tanpa didukung oleh penjaminan mutu yang menghubungkan antara komitmen mutu pimpinan organisasi yang menjadi lambang bagi komitmen terhadap pengelolaan mutu. Adapun komitmen mutu sebagai lambang pengelolaan mutu ini telah dinyatakan oleh pimpinan ITB, dalam hal ini oleh rektor sebagai pimpinan tertinggi universitas dan para dekan selaku pimpinan unit kegiatan akademik di ITB. Melalui komitmen ini, maka manajemen puncak kita telah menyatakan untuk mengambil peran dalam mendukung upaya pemenuhan mutu, memenuhi target kinerja mutu, dan menerapkannya dalam keseharian mereka menjalankan tugasnya agar selalu mengambil keputusan dengan berorientasi pada mutu. Lalu dalam hubungan apakah pola pikir mutu ini diterapkan?
Pola pikir mutu diterapkan sebagai siklus penjaminan mutu dalam proses bisnis utama pendidikan tinggi, yakni membawa para mahasiswa melalui proses pembelajaran menjadi lulusan yang suatu hari akan berperan di masyarakat. Keseluruhan aspek dalam proses pembelajaran tersebut didokumentasikan sebagai kurikulum. Siklus penjaminan mutu berpusat pada capaian pembelajaran lulusan atau yang disingkat sebagai CPL. CPL disusun dengan memperhatikan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau KKNI, masukan dari Dewan Penasihat, dan mengacu pada lembaga akreditasi serta asosiasi profesi atau himpunan bidang ilmu yang berkaitan. Keberhasilan lulusan dalam berperan di masyarakat kemudian diukur melalui kajian pelacakan yang kemudian digunakan dalam perbaikan kurikulum kita. Sebagai upaya memastikan terpenuhinya aspek-aspek pembelajaran, ITB telah menetapkan 18 standar mutu akademik ITB. Ke-18 standar tersebut berorientasi pada proses bisnis utama pendidikan tinggi dalam upayanya memberikan pembelajaran bagi mahasiswa untuk bisa menjadi lulusan. Untuk itu, ITB telah mengembangkan sistem manajemen pembelajaran atau Learning Management System yang disingkat sebagai LMS dengan nama EduNext untuk mendukung proses ini. Secara berkala, setiap standar dinaikkan terus-menerus melalui siklus Plan, Do, Check, dan Action yang kemudian disingkat sebagai PDCA. Bergantung pada kepentingannya, siklus PDCA terpendek berlangsung setiap setengah semester. Dalam hal ini untuk mendapatkan umpan balik pembelajaran selama separuh semester hingga yang terpanjang 5 tahun sekali. Dalam hal ini misalnya untuk meninjau kembali capaian pembelajaran lulusan. Sebagai penutup, saya akan memberikan gambaran tentang program-program strategis SPM dalam beberapa tahun ke depan yang diturunkan dari Rencana Strategis ITB 2021-2025. 3 prioritas program strategis yang telah dicanangkan adalah yang pertama, akreditasi dan rekognisi. Yang kedua adalah pemenuhan standar mutu, dan yang ketiga adalah perbaikan kedudukan ITB di peringkat universitas dunia. ITB menargetkan sebagian besar program studi yang saat ini jumlahnya ada 133 berpredikat unggul dan lebih dari setengahnya terakreditasi atau terekognisi secara internasional. Dalam hal pemenuhan standar mutu akademik, ITB menargetkan untuk menaikkan proporsi guru besar dan lektor kepala, memastikan kesesuaian kurikulum dengan standar-standar terbaru, menaikkan tingkat kepuasan pemangku kepentingan, dan memperbaiki kapasitas pelayanan pendidikan serta memperbaiki rasio dosen dan mahasiswa. Dalam hal indikator pemeringkatan, ada 3 target prioritas strategis yang dicanangkan, yakni yang pertama peningkatan reputasi perguruan tinggi melalui pengelolaan kemitraan dan transformasi budaya digital. Yang kedua, peningkatan citasi. Dan yang ketiga, intensitas internasionalisasi melalui utamanya penambahan jumlah mahasiswa internasional khususnya pada program-program pasca sarjana. Demikianlah yang saya dapat sampaikan. Semoga paparan ini dapat memberikan inspirasi untuk membawa rekan-rekan sejawat sekalian menjadi bagian dari sejarah ITB untuk mencapai keunggulannya. Terima kasih atas perhatian. Salam sejahtera, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.